Saya tidak mutlak mendukung kritikan atau demonstrasi misalnya. Tetapi kita harus belajar melihat substansi dari setiap persoalan, melihat akar dari persoalan tersebut, bahwa memang benar di sana ada problem, di sana ada standar layanan yang sangat buruk. Berbicara tentang pelayanan publik, kita semua pasti pernah memakai layanan tersebut. Misalnya, urus BPJS, urus listrik, urus proyek, urus pencairan duit, urus BLT, urus KTP anak, KTP istri, KTP kakak, KTP adik, om, tante, kakek, nenek, besti, pacar, selingkuhan. Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? Berdasarkan undang-undang, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan warga negara atau penduduk. Warga negara ataupun penduduk yang dimaksud di sini adalah bisa saja individu atau perorangan, bisa kelompok ataupun badan usaha. Contoh lembaga pelayanan publik bisa instansi pemerintah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan dinas lainnya. Bisa juga BUMN dan BUMD seperti PLN, Pertamina, perbankan, PDAM, rumah sakit, dan sebagainya. Intinya adalah seluruh institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan layanan publik. Itulah contoh lembaga pelayanan publik. Karena pembentukan atau pendirian pelayanan publik ini oleh undang-undang, maka asas atau prinsip dasar dalam pelayanan publik ini tentunya juga diatur oleh undang-undang. Jadi ada standar, ada pedoman yang jadi acuan dalam melayani publik, dalam melayani masyarakat. Jadi tidak asal-asalan. Nah, apa saja yang menjadi standar atau asas dalam pelayanan publik? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, ada 12 asas atau standar yang perlu jadi pedoman pelayanan publik. Namun yang saya bagikan di sini hanya ada 4 diantaranya adalah kesamaan hak dan kewajiban. Artinya setiap warga, setiap masyarakat berhak dilayani dengan cara yang sama, alias tidak ada orang dalam yang kadang-kadang menjadi problem di satu layanan publik. Yang kedua, keterbukaan atau sesuai ketentuan, tidak dibuat-buat. Yang ketiga, ketepatan waktu alias tidak diulur-ulur. Yang keempat adalah kecepatan, mudah dan terjangkau alias tidak berbelit-belit. Hanya sayangnya dalam prakteknya banyak perusahaan, lembaga ataupun instansi yang pelayanannya sangat jauh dari harapan. Bukan jauh dari harapan ya, karena kalau harapan itu sulit diukur. Karena setiap orang punya harapan yang berbeda tentunya. Maksud saya tepatnya adalah banyak perusahaan, lembaga atau instansi pemerintah yang pelayanannya sangat jauh dari asas atau prinsip dasar dalam pelayanannya. Lagi-lagi yang jadi korban, yang dirugikan dari bentuk pelayanan seperti itu adalah masyarakat. Masyarakat itu seolah-olah mengemis untuk dilayani. Hal ini sangat jauh dari nilai yang terkandung dalam demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga saya sangat setuju dengan pernyataan salah satu seorang pengacara terkenal, sebut saja Hotman Paris, yang mengatakan bahwa sekarang ini rakyat itu bukan lagi sedang mencari keadilan, tapi pengais keadilan. Pengais keadilan. Artinya bahwa betapa sulitnya kita mendapatkan keadilan di negeri ini. Anehnya lagi setiap kali ada pelayanan yang tidak sesuai asas, tidak sesuai standar dalam undang-undang pelayanan publik, itu dianggap hal biasa. Terkadang kita mendengar, ya seperti itulah sistem yang ada. Wow! Padahal sudah sangat jelas bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang itu adalah pelanggaran hukum. Timbul suatu pertanyaan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah para pelaksana pelayanan publik ini tidak paham terkait tugas dan tanggung jawabnya? Itukah yang dimaksud dengan dungu menurut Rocky Gerung? Ataukah pura-pura tidak tahu alias disengaja? Pertanyaan selanjutnya adalah, di mana lembaga pemerintah yang berwenang mengawasi pelayanan publik? Sebut saja Ombudsman. Apakah harus menunggu ada gejolak dulu baru mau bekerja?
Itu yang terjadi selama ini. Lucunya lagi di negara kita yang katanya demokrasi ini, ketika ada yang menyampaikan kritikan, masukan, atau demonstrasi, dianggap tidak pro kebaikan, dianggap cari panggung, cari apalah, macam-macam pendapat itu. Saya tidak mutlak mendukung kritikan atau demonstrasi misalnya. Tetapi kita harus belajar melihat substansi dari setiap persoalan, melihat akar dari persoalan tersebut. Bahwa memang benar di sana ada problem, di sana ada standar layanan yang sangat buruk.